Felix. Hai guys, balik lagi di channel Joe Cayakata. Baiklah, pada kesempatan ini gua akan mereview sebuah film yang dibintangi oleh James Bond dan diproduksikan oleh Eon Production. Film yang disutradarai oleh Cary Joji Fukunaga akan menjadi penampilan terakhir Daniel Craig sebagai agen fiksi James Bond dalam film No Time to Die. Oke, buat kalian yang penasaran seperti apa alur ceritanya, berikut ulasannya. No Time to Die mengisahkan James Bond yang menjalani masa pensiunnya setelah berhasil memenjarakan Blofeld yang merupakan pemimpin organisasi Spectre. Dan tiba-tiba muncul senjata biologis yang mengancam keadaan umat manusia yang masih berkaitan dengan Spectre. Sebab itulah James Bond kembali sekali lagi untuk menghentikan kejahatan tersebut, guys. Film ini dimulai dengan memperlihatkan Madrin yang masih kecil didatangi oleh pria bertopeng yang membuatnya merasa takut, guys. Melihat hal itu, ia langsung membangunkan ibunya yang masih terlelap tidur. Pria itu bernama Safid yang berkarakter anarkis, juga merupakan pemimpin teroris serta ilmuwan yang telah membunuh Spectre. Safid datang untuk membalas dendam atas kematian keluarganya yang dilakukan oleh Mr. White, yaitu ayah Madrin. Tanpa basa-basi, pria bertopeng itu langsung menembak ibu Madrin hingga tewas. Nah, ketika pria bertopeng itu beranjak pergi, Madrin pun mencoba menembak pria tersebut dan pria itu pun terjatuh. Kemudian, Madrin menarik tubuh pria bertopeng itu untuk dibuang. Dan tiba-tiba, pria itu pun terbangun. Kaget karena melihat pria itu terbangun, Madrin pun melarikan diri dari incaran pria bertopeng. Namun sayangnya guys, Madrin terjatuh ke danau yang berada di bawah es. Pria itu pun mengejarnya sampai ke danau beku itu. Bukannya membunuh, pria itu malah menyelamatkan Madrin sebelum dia beranjak pergi. Beberapa tahun kemudian, terlihat James Bond sedang berlibur di Italia dengan Madrin yang kini sudah beranjak dewasa, guys. Di sana, James Bond singgah di makam sahabatnya dan meratapi kematian sahabatnya tersebut. Siapa sangka, saat James Bond masih berada di sana, makam sahabatnya dibom dan meledak. Serangan itu dilakukan oleh anak buah Safin yang menargetkan kematian Bond dan juga Madrin. Dan akhirnya, aksi kejar-kejaran antara James Bond dan kelompok Spectre tidak bisa terelakkan. Mengetahui Madrin merupakan target musuh, James Bond menyembunyikan Madrin di sebuah hotel. Tak lama kemudian, mereka disergap oleh kelompok Spectre yang memang terus membuntuti mereka. Syukurnya, James Bond berhasil lolos dari incaran para musuh. Nah, di sini James Bond mulai curiga dengan Madrin karena para anak buah Safin mengetahui keberadaan mereka. James Bond menuduh Madrin mengkhianatinya. Dia langsung mengantarkan Madrin ke stasiun kereta dan memilih berpisah dengan Madrin untuk selama-lamanya. 5 tahun kemudian, seorang ilmuwan MI6 bernama Ombroshev yang berasal dari Rusia diculik oleh pasukan Safin dari laboratorium tempat ia bekerja, guys. Hal itu dilakukan Safin disebabkan Ombroshev telah menciptakan sebuah senjata biologis yang mengandung nanobot dan menyebar seperti virus saat disentuh. Tidak hanya menculik Ombroshev, pasukan Safin juga ikut menghancurkan laboratorium MI6 ini. Malamnya, keberadaan James Bond dilacak oleh agen MI6 bernama Naomi yang menggantikannya sebagai 007 yang baru. Naomi memberitahu James Bond tentang proyek senjata biologis. Selanjutnya, James Bond bertemu dengan Little dan Aster Bangkaguba
yang ingin bertemu dengan Paloma, yaitu agen CIA yang bersekutu dengan Felix Leiter. Nah, di sini James Bond dan Paloma menyusun pertemuan dengan Spectre yang bertujuan untuk mengambil Om Khrushchev. Namun naasnya, mereka malah masuk ke dalam jebakan. Blofeld yang merupakan pemimpin Spectre memerintahkan untuk membunuh James Bond dengan nanobom. Namun, anggota Spectre malah mengungkapkan Om Khrushchev telah mengubah program nanobom untuk menghancurkan Spectre dan menyelamatkan nyawa James Bond. Akhirnya, James Bond berhasil membawa Om Khrushchev bertemu dengan Felix Leiter dan juga Ace. Namun, Ace malah membalik dan melawan mereka serta menembak Leiter yang kemudian melarikan diri bersama Om Khrushchev dengan menggunakan pesawat. Scan berpindah ketika James Bond bertemu dengan M yang merupakan kepala MI6 yang menolak dia dan bantuannya. Dia malah menghubungi Key dan Moneypenny yang membantu melacak Blofeld yang dipenjara serta memberi kesempatan untuk bicara dengannya. Scene berpindah ke London yang memperlihatkan Safin mengunjungi McLean untuk memerasnya dengan cara menginfeksi dirinya sendiri dengan virus tersebut. Di sini perlu kita ketahui, Maidrin adalah satu-satunya orang yang berhubungan dengan Blofeld sejak di penjara. Nah, Maidrin diminta untuk menginfeksi virus itu kepada Blofeld. James Bond bertemu dengan Maidrin di penjara, dan tanpa sadar, ia menyentuh Maidrin sehingga James Bond ikut terinfeksi virus tersebut. Maidrin terlihat ketakutan dan pergi lebih cepat agar ia lebih cepat tiba di Blofeld. James Bond pun mengunjungi Blofeld di selnya. Di sana, Blofeld menyatakan bahwa ia sengaja menyergap James Bond di Matra 5 tahun yang lalu, yang seolah-olah membuat Maidrin berkhianat dengannya. Hal itu dilakukan untuk membalas dendamnya terhadap James Bond. Geram dengan pernyataan itu, James Bond pun menyerang Blofeld dan membunuhnya dengan menginfeksi nanobom pada tubuh Blofeld. Scan berpindah pada James Bond yang melacak keberadaan Maidrin di rumah masa kecilnya, tepatnya di Norwegia. Di sana, James Bond baru mengetahui bahwa Maidrin memiliki seorang putri berusia 5 tahun yang diklaim bukan putri James Bond. Di sini, Maidrin mengakui kepada James Bond siapa Safin sebenarnya. Saat Safin hendak ke rumah Maidrin, Naomi mencoba menghalanginya, sehingga baku tembak terjadi. James Bond berhasil mengalahkan Safin dan Ace, serta menangkap 2 anak buah Safin. Dengan bantuan Key dan Naomi, James Bond menemukan keberadaan Safin di sebuah pulau antara Jepang dan Rusia. James Bond, Key, dan Naomi menggunakan pesawat untuk masuk ke markas Safin dan berencana menekan nanobom, yaitu senjata biologis untuk melawan jutaan umat manusia. Mereka harus menghancurkan laboratorium itu untuk mencegah nanobom yang semakin banyak diproduksi. Nah, saat akan memulai aksinya, James Bond disergap oleh anak buah Safin. Setelah melawan antek-antek Safin, kini James Bond berhadapan langsung dengan Safin. Pertarungan pun terjadi, dan Safin tewas setelah mendapat serangan dari James Bond. Kemudian, James Bond membongkar markas Safin dan berkomunikasi dengan Maidrin, serta mengatakan bahwa ia sangat mencintainya. Maidrin pun mengakui hal yang sebenarnya, bahwa putri yang berusia 5 tahun tersebut adalah putri kandung James Bond. Sayangnya, tak lama kemudian rudal menghantam pangkalan nanobom untuk dihancurkan. James Bond yang masih berada di dalamnya ikut tewas di sana dan film pun selesai.